Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semua. Pada malam hari ini, kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah, menaikkan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan begitu baik, selalu menuntun dan menyertai kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, secara jasmani, terlebih di dalam kehidupan rohani kita. Mari kita menyambut kasih Tuhan dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setia menuntun dan menopang kami melalui pertolongan kuasa Roh Kudus. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini. Nandai segala kasih setia-Mu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah, di mana di dalamnya kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami semua. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan kami semua sebagai jemaat-Mu dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan ini. Ya Tuhan, berfirman-Lah. Ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Tawarik 29 ayat yang ketiga sampai yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan.
Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itu, nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Azaria dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Azaria bin Yaha-lelel. Dari orang Gerson, Yoa bin Zima, dan Eden bin Yoa. Dari Bani Elisafan, Simri dan Yeiel. Dari Bani Asaf, Sakaria dan Matanya. Dari Bani Heman, Yehiel dan Simei. Dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Uziel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu, masuklah para imam ke bagian rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, "Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mesbah korban bakaran, dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian, dan dengan segala perkakasnya, dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya, telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mesbah Tuhan." Demikian firman Tuhan. Amin firman-Nya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan kita 2 Tawarik pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya memilih satu tema, yaitu apa yang utama di dalam hidup Hizkia. Apa yang utama di dalam hidup Hizkia? Hizkia adalah salah satu raja yang sangat terkenal karena hidupnya selalu mengutamakan Tuhan, selalu berpaut pada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan.
Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama Hizkia memiliki arti Tuhan adalah kekuatanku. Sesuai dengan namanya, ia adalah seorang raja yang selalu berpaut pada Tuhan. Hatinya terarah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menjadikan Tuhan yang utama di dalam setiap tingkah laku dan perbuatan hidupnya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan daripada kepemimpinannya sebagai seorang raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita akan melihat bukti di mana Hizkia menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidupnya. Yang pertama adalah tindakan tegasnya untuk memusnahkan semua bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, termasuk juga ular tembaga Musa yang diberhalakan. Ia juga memerintahkan orang-orang Lewi untuk mentahirkan rumah Tuhan, memerintahkan seluruh bangsanya untuk menghormati rumah Tuhan. Bisa dikatakan bahwa ia telah melakukan reformasi rohani secara besar-besaran atas kehidupan bangsanya, sehingga terjadilah pertobatan yang luar biasa. Alkitab menyatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, bapa leluhurnya, sehingga Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Ia selalu beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, ia mengingatkan dan membangun kembali kesadaran diri pada orang-orang Lewi untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Hizkia mengingatkan orang-orang Lewi bahwa sebagai pelayan Tuhan, hidup kita harus kudus dan juga harus memperhatikan kekudusan daripada rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa betapa besar pengaruh kebenaran Tuhan dalam hidup kita ketika kita menjadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita, melebihi daripada segalanya. Ketika kita menjadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita, kita akan dimampukan untuk peka mendengarkan suara Tuhan yang senantiasa menuntun kita, suara Tuhan yang memanggil kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang mulia di dalam hidup ini, untuk kemuliaan namanya dan juga untuk kehidupan dunia di mana kita berada. Kita juga akan dimampukan untuk melihat hal-hal yang tidak benar yang sedang berlaku di dalam hidup kita, di sekeliling kita. Dan kita pun selalu diyakinkan bahwa ketika kebenaran Tuhan hendak dinyatakan di dalam hidup ini, kita akan merasa yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran itu. Walaupun sebenarnya hal itu bukanlah hal yang mudah. Seperti yang dilakukan oleh Hizkia untuk membersihkan kehidupan yang tidak benar di tengah-tengah kehidupan bangsanya. Itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi Hizkia mengandalkan Tuhan. Ia yakin akan tuntunan Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya
sehingga apa yang menjadi kerinduannya, apa yang ia pahami tentang kebenaran-kebenaran Tuhan dapat dinyatakan di tengah-tengah kehidupan seluruh bangsanya. Hikmat Tuhan akan terus mengawal kita dan akan selalu membuat kita yakin bahwa kita bisa melakukan hal yang baik, hal yang benar di dalam hidup ini. Kita akan dimampukan untuk melihat secara baik dan benar apa yang harus kita lakukan untuk rumah Tuhan di mana kita berada. Kita akan dimampukan untuk melihat dengan baik apa yang harus kita lakukan sebagai salah satu anggota persekutuan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan di mana kita berada. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk menjaga kekudusan rumah Tuhan. Bahkan juga ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk persekutuan di mana umat Tuhan berada. Sehingga melalui kehadiran rumah Tuhan maupun juga melalui persekutuan umat Tuhan yang senantiasa hidup saling mengasihi, saling topang menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, maka kemuliaan Tuhan akan hadir. Sungguh indah bila Tuhan menjadi utama di dalam hidup kita. Mari kita semangat untuk mewujudkannya. Tuhan dimuliakan. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus saja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kasih-Mu begitu besar, selalu nyata di dalam hidup kami sampai saat ini. Engkau terus menuntun kami dari hari ke hari, menjalani setiap aktivitas kehidupan yang Tuhan percayakan. Tuhan selalu memberkati sehingga kami dapat merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami melalui makanan, minuman, penyertaan, dan juga semangat kehidupan. Terima kasih juga ya Tuhan, melalui persekutuan yang indah, sehati di dalam doa, berdoa bersama dengan saudara-saudara kami dari Jemaat Warakas, kami boleh menikmati satu bagian daripada firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa bagaimana kami mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan,
atas penyegaran akan firman Tuhan ini. Terima kasih untuk semangat. Terima kasih untuk kekuatan, di mana di dalamnya kami boleh senantiasa setia untuk mempelajari kebenaran-kebenaran-Mu, bahkan bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami sungguh-sungguh memperhatikan akan firman-Mu dan belajar untuk menjadikan Tuhan yang utama di dalam hidup ini dari hari ke hari, maka Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan sakit penyakit. Bahkan juga anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pemulihan bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon, lawatlah satu persatu. Berkatilah proses-proses perobatan yang dilakukan melalui rumah sakit maupun juga melalui pemulihan di rumah. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau menolong kami. Engkau mengetahui yang terbaik buat kami. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, untuk sesama kami, saudara-saudara kami yang terpapar pandemi COVID ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber pemulih yang luar biasa. Mari lawatlah satu persatu. Berkatilah upaya pemerintah untuk melaksanakan vaksin COVID ya Tuhan, yang saat ini sedang disosialisasikan kepada masyarakat. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan semua pergumulan kami, bagi yang mencari pekerjaan, bagi yang menanti teman hidup, bagi yang menanti hadirnya anugerah anak, bahkan bagi keluarga-keluarga yang bergumul karena persoalan-persoalan rumah tangga. Kami datang kepadamu karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber segala yang baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan lindungi supaya kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut anugerah Tuhan lewat setiap aktivitas kehidupan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami. Kiranya sempurnakanlah semua itu di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Krasis Pulau Jawa. Kita percaya bahwa ketika kita senantiasa rindu dengan penuh kesungguhan mewujudkan persekutuan di dalam Tuhan, maka pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan akan membuat Tuhan memberkati kita senantiasa. Sampai jumpa di sehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan selalu mengasihi kita. Shalom.